Shalom saudara, pagi ini kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Mari bersama saya ajak saudara semua terkasih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi ini kami mau mengawali hari kami dengan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami percaya kekuatan, sukacita yang baru akan melimpah dalam hidup kami ketika kami mengutamakan Engkau. Di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, selamat pagi umat pemenang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya kepadanya. Percayalah kalau Tuhan kehendaki kita ada di hari ini, Tuhan pasti punya rencana yang dahsyat buat kita. Dan sebelum kita melewati hari ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 31 bagian B. Di sana dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya itu bisa disamakan dengan perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari penjajahan Mesir, dari perbudakan Mesir. Musa memimpin kurang lebih 3 juta orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 21 dan 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Hari ini kita membutuhkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan hal-hal duniawi, tetapi hari ini kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dibuktikan dengan ketika Israel tiba di tepi laut Teberau. Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31. Menurut ukuran manusia, tidak ada jalan buat mereka. Mereka maju ke depan, mereka menghadapi yang namanya laut Teberau. Dan mereka melihat ke belakang, ada Fir'aun dan tentaranya yang siap untuk membunuh mereka, melenyapkan mereka. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, yang menurut manusia tidak ada jalan keluar, yang menurut manusia sepertinya nggak mungkin, tapi hari itu Tuhan membuat apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan kita. Yang menurut kita nggak ada jalan, yang menurut kita itu tidak bisa. Hari ini jangan memulai hari yang baru ini dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita. Kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari persoalan kita, lebih besar dari masalah kita. Apa yang menurut kita tidak ada jalan, dengar baik, asal Tuhan bersama-sama dengan kita, asal Tuhan menyertai kita, yang nampaknya tidak ada jalan, Tuhan buat jalan dalam kehidupan kita. Serahkan seluruh kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan, dan percaya hari ini Dia buka jalan buat kita. Yang kedua, setelah melewati laut Teberau ini, 3 hari 3 malam mereka berjalan, sampailah mereka di satu tempat yang bernama Marah. Kita bisa bayangkan 3 hari 3 malam perjalanan, mereka haus, mereka lapar. Dan yang mereka sangat butuhkan saat itu adalah air, karena mereka berjalan di padang gurun. Ketika tiba di Marah, mereka melihat air ada di situ. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita butuh air, lihat air. Saya percaya bangsa Israel tidak lagi minum air yang di Marah itu dengan tangan mereka, tapi begitu mereka melihat air, saya bayangkan ada banyak di antara mereka yang mungkin langsung
masuk ke air itu. Tapi apa yang terjadi? Air di Mara tidak bisa mereka minum karena rasanya pahit. Dan mereka mulai marah. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai komplain sama Musa. Kenapa kau biarkan kami mati di padang gurun ini? Bukankah di Mesir itu juga banyak kuburan? Kenapa kami tidak mati aja di Mesir? Dan Musa sekali lagi berdoa kepada Tuhan Allah kita. Tuhan bilang, apa yang ada di tangan, lemparkan itu ke air. Dan air di Mara yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia tidak hanya sekedar buka jalan dalam hidup kita, tapi percayalah hari ini Tuhan bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Mungkin hati kita sudah lama dipahitkan dengan kelakuan mertua kita. Mungkin kita mertua sudah lama hati kita dibuat pahit oleh menantu kita. Mungkin kita orang tua sudah lama hati kita dibuat pahit oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin kita ini anak-anak yang dibuat pahit oleh kelakuan orang tua kita. Ada anak-anak muda yang dibuat pahit oleh pasangannya. Ada istri-istri yang dibuat pahit oleh suaminya. Ada suami-suami juga yang dikecewakan dan dibuat pahit hatinya oleh istrinya. Dengar baik, hari ini serahkan semua kepahitan kita kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang ahlinya mengubah yang pahit itu menjadi manis dalam hidup kita. Jangan simpan kepahitan. Alkitab bercerita tentang Hana. Dia buat pahit oleh suaminya Elkana. Bahkan selingkuhan Elkana atau madunya ini, yang namanya Penina, tiap hari membuat hati Hana menangis. Tiap hari Hana dihina, tiap hari Hana dikecewakan. Tapi apa yang dilakukan Hana? Dia datang ke bait Allah. Dia bawa setiap keluh kesahnya. Dia bawa tangisannya. Dia bawa sakit hatinya. Dia bawa kekecewaannya kepada Tuhan. Dia sudah dinyatakan mati. Tapi waktu Tuhan lihat hancur hatinya Hana, Tuhan ubahkan yang pahit itu menjadi manis. Percayalah, hari ini adalah hari yang istimewa buat saya dan buat saudara. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dia janji Dia pasti buka jalan dalam hidup kita. Tapi Dia juga lakukan sesuatu yang spektakuler hari ini buat saya dan buat saudara. Dia menghapuskan setiap kepahitan itu menjadi yang manis di hidup kita. Dia berikan hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang berbelas kasihan. Jangan simpan kepahitan, bawa kepada Tuhan. Hari ini Dia ubahkan yang pahit menjadi manis. Dan yang ketiga, yang terakhir, mereka menginginkan makanan. Mereka minta roti. Dan Alkitab mengisahkan Tuhan mengirimkan makanan buat mereka. Makanan yang berprotein tinggi yang sampai hari ini tidak ada yang bisa memproduksinya. Mana namanya? Dan Alkitab juga bercerita kepada kita, satu orang hanya boleh mengambil satu gomer. Maksudnya apa? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau Dia yang menyertai perjalanan hidup kita, Dia pasti mencukupi kebutuhan kita. Jangan khawatir tentang hidupmu, kata firman Tuhan. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang kau pakai, kata firman Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita. Dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup. Hari ini apa yang jadi kebutuhan kita, bawa kepada Tuhan. Injil Yohanes bercerita tentang mujizat yang besar yang Tuhan lakukan karena keempat Injil ini mencatatnya. Yaitu mujizat di mana Tuhan membuat
5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, makan dengan kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga membuat mujizat ketika perkawinan di Kana. Anggurnya akan habis. Dan Tuhan membuat mujizat air biasa menjadi anggur yang berkualitas tinggi. Sehingga orang berkata dari sejak awal pesta sampai pada akhirnya tuan rumah ini menyediakan anggur yang baik. Sampai akhir hidup kita tidak akan kekurangan berkat, kita tidak akan kehilangan yang baik dari Tuhan. Kalau Tuhan berserta dengan kita, kalau Dia yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, di pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Saya mau katakan dari dasar hati saya yang terdalam, jangan pernah lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selalu mintalah penyertaan Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang nampaknya tidak mungkin akan jadi mungkin. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan juga melakukan perkara-perkara yang besar, yang jauh lebih besar dari yang pernah Tuhan kita lakukan. Hari ini apa yang membuat hati Anda berkata, tidak mungkin, tidak ada jalan? Dia sanggup buat jalan. Hari ini apa yang membuat Anda masih merasa pahit? Jangan bawa kepahitan itu di aktivitas sepanjang hari Anda. Tapi bawalah damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum Anda melangkah, minta Tuhan mencabut setiap kepahitan itu dan menggantikan dengan yang manis di hidup saudara. Damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Daftarkan semua kebutuhan kita. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia Bapa yang kaya. Tidak pernah kehabisan cara Tuhan untuk memberkati kita. Serahkan sama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti pelihara kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Apa arti hidup kami tanpa Engkau ya Tuhan? Pagi ini kami mau Engkau yang pegang tangan kami. Tuhan, pegang hidup kami. Pegang masa depan kami. Pegang rumah tangga kami Tuhan. Pegang studi kami. Pegang usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau menyertai kami. Tanpa Engkau ada bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang beserta dengan kami, yang nampaknya tidak ada jalan itu, Engkau sanggup buat jalan yang baru bagi kami. Yang selalu membuat pahit hati kami hari ini, pagi ini, Engkau cabut itu semua Tuhan. Dan Engkau menggantikan dengan yang manis di hidup kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Apapun yang jadi kebutuhan kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami butuh tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami tidak berkekurangan apapun. Sebab Tuhan memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.